Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Jajuli, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul, kaitan dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk keterampilan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sementara itu, pendidikan adalah proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan dilaksanakan untuk mempersiapkan anak-anak agar bisa memiliki bekal untuk hidup di masyarakat. Selain itu, pengajaran dan pendidikan memiliki maksud untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain. Dengan kata lain, manusia yang merdeka adalah manusia yang bisa bersandar atas kekuatan sendiri. Dalam proses pengajaran dan pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan agar pendidikan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan alam sekitar siswa. Artinya, pendidikan yang diberikan kepada anak harus memperhatikan lingkungan, karakteristik daerah, sosial, kultural, masyarakat sekitar, dan semua hal yang ada di lingkungan anak. Pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman, artinya guru memberi bekal pendidikan kepada siswa harus sesuai dengan zamannya. Dengan memperhatikan kodrat zaman, siswa akan menjadi manusia merdeka yang siap dengan tuntutan zaman. Hal ini akan terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Jika konsep Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman diterapkan oleh setiap guru, maka siswa akan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Siswa akan mudah paham karena hal yang dipelajari berhubungan langsung dengan hal-hal di sekitar mereka. Konsep yang abstrak pun akan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, dengan memperhatikan kodrat zaman, siswa mendapatkan manfaat yang bisa mereka aplikasikan secara nyata sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelum mempelajari modul Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa guru merupakan pemeran utama dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Murid merupakan objek didik yang harus menerima pembelajaran dan paham materi yang diajarkan. Murid tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Pemberian sanksi atau hukuman dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya. Di antaranya, berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru juga harus memahami karakter murid dan tujuan pengajaran. Melakukan proses pendampingan dan bimbingan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga melibatkan aspek moral, sosial, dan emosional yang dilakukan secara bijaksana dan penuh kasih sayang. Memahami potensi dan kebutuhan murid, serta memberikan bimbingan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Mengutamakan kebebasan dan kemandirian murid, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri, menjadi panutan yang baik bagi murid
dengan menjaga integritas, etika, dan nilai-nilai positif. Sabar dan teliti, karena setiap anak memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda. Kemudian, membantu murid mengembangkan potensi diri dan menjadi manusia yang berkualitas. Beberapa kegiatan yang segera akan coba terapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya merubah pola pikir saya tentang murid, kemudian merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pembelajaran yang menyenangkan, lalu berupaya melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, membuat kesepakatan bersama untuk menumbuhkan kesadaran belajar bersama, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta memberikan teladan yang baik untuk menumbuhkan budi pekerti. Demikian kesimpulan dan refleksi diri saya dalam memahami pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Semoga Allah memberikan keberkahan dan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi siapapun, terutama para pendidik, sehingga mampu menerapkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.